Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, khususnya Bu Aliza yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izin serta rahmat-Nya sudah bertemu, dapat berjumpa lewat video konferen dalam rangka kegiatan wawancara pasca observasi yang kita lakukan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Pak Sahdi dari SDN 4 Cakranegara sebagai salah satu peserta diklat peningkatan kompetensi supervisi sekolah dengan memanfaatkan TIK dengan model daring, dengan model itu pengantar dari saya. Lalu pendapat ini. Jadi inti kegiatan kita pada kesempatan ini adalah dalam rangka wawancara pasca observasi atau setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah sesuai dengan jadwal, jadi mulai tanggal 21 sampai tanggal 22. Jadi pada kesempatan ini kita akan menanyakan hal-hal yang menjadi atau hal-hal apa saja yang sesuai atau yang Ibu temukan selama kegiatan dari kemarin itu. Mungkin ini pengantar dari saya, Bu Aliza. Nah, sebelum kita mulai, saya persilakan dulu untuk memperkenalkan diri supaya jelas dalam kegiatan ini. Persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya karena sudah diikutsertakan dalam kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah dengan pemanfaatan TIK dengan model daring. Perkenalkan, saya dari SDN 4 Cakranegara, nama saya Aliza Rauda, NIP 19907292019032003. Di sini saya adalah guru kelas 3A dan mata pelajaran yang saya ajarkan adalah tematik. Baik, demikian. Ada lagi mau ditambahin? Saya rasa sudah cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditambahkan, kita akan mulai. Kita mulai dari sesuai kegiatan kita atau kegiatan kita pasti atau setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran lewat daring, lewat yang dilakukan lewat WA Group. Nah, jadi ada beberapa komponen pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Silakan dijawab sesuai dengan kondisi atau apa saja yang sesuai dengan real di lapangan yang Ibu temukan. Kita mulai dari yang pertama. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan? Menurut saya, proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, kegiatan sesuai dengan RPP yang sudah saya siapkan sebelumnya dan siswa juga sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang saya siapkan. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pembelajaran ini? Baik, terima kasih Pak. Pendapat saya adalah saya sangat puas dengan penyajian pembelajaran karena siswa di sini nampak aktif dalam mempersiapkan alat dan bahan percobaan. Dan siswa juga aktif mengemukakan pendapatnya untuk menyebutkan kesimpulan di akhir percobaan.
Hal ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran yang sudah saya sebutkan di rencana, yaitu 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, dapatkah saudara menceritakan hal-hal yang disarankan memuaskan dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Yang saya rasa sangat memuaskan di sini adalah sebagian siswa itu sudah aktif melakukan percobaan secara mandiri dan menyampaikan hasil percobaan. Hal ini bisa kita lihat melalui foto-foto kegiatan yang sudah dikirimkan oleh siswa melalui grup WA kelas. Itu, Pak. Terima kasih, Bu Alida. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Menurut perkiraan saya pribadi sebagai guru kelas 3 di sini, tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran dari awal hingga akhir, dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup, itu sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Selain itu, partisipasi siswa yang aktif untuk memfoto kegiatan percobaan yang dilakukan secara mandiri itu juga menentukan ketercapaian sebuah pembelajaran. Ya, terima kasih. Bagus. Pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat Ibu melakukan pembelajaran daring? Silakan. Baik, untuk kesulitan siswa yang saya lihat adalah tidak semua siswa memiliki gawai sendiri. Kebanyakan siswa menggunakan gawai milik orang tua sehingga sangat sulit melakukan daring sinkron atau daring di waktu yang bersamaan. Sehingga saya berusaha memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan daring asinkron atau mengumpulkan tugas di luar waktu sinkron. Sehingga anak-anak yang tidak sempat mengirimkan tugas bisa juga mengirimkan tugas dengan batas waktu yang sudah saya tentukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, halo Bu Aliza. Iya, Pak. Oh ya, halo. Jadi terima kasih. Jadi pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi kesulitan saudara pada saat pembelajaran yang dilakukan melalui WA Group? Silakan. Kesulitan yang saya hadapi adalah mempersiapkan rencana pembelajaran yang kreatif dan memilih kegiatan yang menggugah semangat siswa dalam belajar online. Karena seperti kita ketahui bahwa banyak siswa yang mengalami kebosanan saat melakukan pembelajaran jarak jauh karena beberapa guru atau mungkin sebagian besar dari kita hanya menggunakan soal-soal saja tanpa ada kegiatan yang bersifat mengaktifkan gerakan yang melibatkan gerakan seperti itu, Pak. Jadi terima kasih, bagus. Ke pertanyaan lain untuk mengatasi kesulitan saudara. Artinya dalam pembelajaran itu kan masih ada hal-hal yang ada kesulitan. Nah, barangkali punya apa hal alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut. Disilakan. Iya, Pak, terima kasih. Alternatif yang saya lakukan adalah berusaha merencanakan kegiatan yang berbasis proyek sederhana, intinya tidak menyulitkan siswa maupun orang tua siswa. Dan selain itu, saya juga berusaha mengikuti banyak pelatihan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, serta berusaha memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan untuk dilakukan saya dan siswa saya, Pak. Terima kasih. Bagus. Pertanyaan berikutnya, marilah kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang telah bagus atau yang baik dan hal-hal yang perlu peningkatan kegiatan
yang baru saja saudara lakukan dan pengamatan saya. Silakan. Menurut saya, hal-hal yang sudah mantap pada kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sudah saya lakukan di kelas saya adalah, di sini saya selaku guru sudah memanfaatkan alat-alat dan bahan percobaan yang dapat diperoleh siswa melalui lingkungan setempat dan internet, sehingga siswa tidak perlu keluar rumah. Yang kedua, keaktifan siswa dan kepercayaan diri siswa sudah sangat baik dalam hal melakukan percobaan secara mandiri, serta menyampaikan kesimpulan pun mereka sudah sangat baik secara mandiri. Dan hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut saya adalah yang pertama, kemampuan siswa dalam pemilihan kata saat menyampaikan kesimpulan yang masih terkesan kurang efektif. Yang kedua adalah komunikasi dengan orang tua yang masih perlu ditingkatkan untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan daring sinkron atau di waktu yang bersamaan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Jadi berdasarkan pengamatan saya, waktu pembelajaran daring di WA grupnya, jadi saya sudah lihat dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah sudah bisa berjalan. Jadi kegiatan yang fokusnya dalam kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan penutup, jadi itu sudah nampak. Jadi ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus yang perlu kita tingkatkan di masa-masa berikutnya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan demikian apa yang saudara lakukan dalam rangka atau untuk pertemuan berikutnya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan berusaha lagi merancang kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan melibatkan banyak aktivitas sehingga siswa tidak merasa kebosanan, dan selain itu melakukan kegiatan yang meningkatkan life skill atau kemampuan kemampuan hidup untuk bertahan hidup siswa di masa pandemi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini lagi 2 pertanyaan untuk dalam rangka wawancara pasca observasi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kesan umum atau kesan saudara pada saat melakukan pembelajaran daring lewat PJJ? Silakan. Kesan saya adalah sangat baik karena di sini yang pertama guru dituntut untuk menguasai alat-alat yang berbasis TIK sehingga kita dituntut untuk mengikuti kemajuan zaman mau dan tidak mau. Selain itu juga di sini guru juga dituntut untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Kalau dulu kan kami tidak benar-benar berusaha untuk melakukan pembelajaran yang seperti itu, tapi sekarang kami dituntut untuk bisa. Selain itu juga, di sini siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam hal belajar, dan juga orang tua dituntut untuk lebih terlibat dalam pembelajaran siswa di rumah. Itu kesan yang saya dapat, Pak. Terima kasih, luar biasa. Jadi ini kesan yang sangat bagus. Dan yang terakhir, jadi pertanyaan yang terakhir adalah apa saran saudara dalam rangka baik itu saran dalam bentuk untuk lembaga atau untuk kegiatan pembelajaran kepada siswa kita atau untuk kepala sekolah dalam pembelajaran daring lewat grup ini. Disilakan. Baik, terima kasih Pak. Saran saya adalah perlu lebih banyak lagi kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, seperti misalnya pendampingan untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran daring. Dan menurut saya saran untuk kepala sekolah, untuk Bapak dan kepala sekolah lain pada umumnya adalah
lebih lagi untuk memotivasi kawan-kawan guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran daring. Seperti itu, Pak. Jadi demikian ya kesannya Bu Aliza, sarannya. Ya. Baik, jadi demikian ada beberapa itu pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat wawancara pasca observasi ini. Barangkali terakhir sebelum kita berakhir ada sepatah dua patah kata yang perlu kita sampaikan kepada kita semua, terutama khususnya insan pendidik demi untuk kemajuan bangsa ini. Dipersilakan Bu Aliza. Baik. Yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah saya, Bapak Sahdi, yang sudah mengikut sertakan saya dalam kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah dengan pemanfaatan TIK dengan model daring, sehingga saya lebih banyak belajar. Dan selain itu juga untuk insan pendidikan, saya mengucapkan jangan pernah menyerah. Jadikan COVID-19 pandemi ini sebagai motivasi untuk terus belajar, bukan malah mundur. Dan untuk para siswa, jangan merasa bosan dan terus semangat untuk belajar. Serta untuk para orang tua adalah, mari sama-sama kita bekerja sama demi masa depan putra-putri penerus bangsa. Itu saja, Pak. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Aliza yang sudah memberikan begitu banyak masukan, bahkan dari pertanyaan demi pertanyaan dari wawancara ini kita sudah lalui dengan baik. Sebelum kita berakhir, saya ingin sampaikan yang pertama, kegiatan ini adalah sesuatu yang bermanfaat, seperti ya, Ibu katakan tadi, dengan lewat cara seperti ini dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, khususnya di dunia pendidikan, dengan adanya kegiatan atau diklat seperti ini akan memacu adrenalin kita atau akan memacu motivasi kita untuk lebih berpikir yang positif atau melakukan hal-hal yang baik demi untuk kemajuan kita atau sesuai dengan kemajuan zaman, karena sekarang ada era 4.0. Jadi kita dituntut semua, Bapak Ibu, kepala sekolah dari atas sampai yang elemen-elemen berikutnya harus bisa menguasai bidang TIK. Kemudian yang berikutnya, lewat kegiatan ini kita dapat memetik hikmah apa yang perlu kita tingkatkan, perlu kita ada, kalau dia kurang perlu yang tidak ada perlu kita adakan, kalau yang masih kurang baik kita akan perbaiki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang kita lakukan pada kesempatan lewat Dikon wawancara pasca observasi ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih untuk kita semua, terkhusus kepada Ibu Aliza yang telah memberikan jawaban atau memberikan masukan yang begitu berharga ini untuk kegiatan kita bersama. Jadi sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang baik atau kurang berkenan, ya jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.